Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Pola pewartaan keselamatan dari Yesus sungguh berkesan, sehingga mampu menarik banyak orang untuk setia mendengarkannya. Kadang, Yesus menyampaikan ajarannya secara blak-blakan. Ia bicara secara jelas, tegas, bahkan terkesan keras. Tetapi Yesus pun kerap menggunakan perumpamaan. Perumpamaan adalah kisah duniawi yang bermakna surgawi. Arti perumpamaan tidak disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak, tetapi cuma kepada para muridnya untuk menegaskan prinsip mediasi. Hanya melalui gereja, kebenaran ajaran Yesus itu diteruskan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Demikian ajaran Santo Thomas Aquinas. Sehingga untuk bisa menjadi murid Yesus yang sejati, bersatu dengan gereja itu suatu keharusan. Para saudara dan saudariku, Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 20 menjadi dasar refleksi kita pada hari ini. Yesus menyampaikan ajarannya dalam bentuk perumpamaan. Kata Yesus, kalau kita tidak mengerti perumpamaan ini, maka kita tidak dapat mengerti semua perumpamaan lainnya. Perumpamaan apakah itu? Yesus mengumpamakan sabda Allah seperti benih yang ditaburkan. Perumpamaan ini disampaikan bukan hanya dengan bahasa kiasan, tetapi Yesus juga menjelaskannya secara rinci. Ibarat tanah, demikianlah diri kita akan ditaburi oleh benih sabda Allah. Ada 4 jenis tanah menurut Yesus, dan tiap tanah punya karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki karakteristik tanah yang subur. Tanah yang subur atau tanah yang baik adalah tanah yang mampu berbuah limpah. Maka untuk menjadi tanah yang demikian, pertama-tama kita hendaknya menerima sabda Allah dengan hati yang terbuka. Terbuka terhadap sabda Allah memungkinkan sabda Allah itu memiliki akar di dalam diri kita. Sedangkan menerima sabda Allah hanya karena dipaksa oleh orang lain atau untuk memenuhi suatu tuntutan yang berasal dari luar diri, sama sekali tidak akan membuat sabda Allah itu sungguh dihayati. Sebagai contoh, kadang ada orang yang berpindah agama karena ingin menikah seagama atau memperoleh pekerjaan dan posisi tertentu. Sabda Allah diterimanya hanya untuk memuluskan tujuan tadi. Puji Tuhan, jika sesudah itu orang bersangkutan makin mendalami sabda Allah hingga berakar dalam dirinya. Tetapi banyak kasus yang terjadi bahwa sabda Allah mulai ditinggalkan sesudah tujuannya terpenuhi. Sabda Allah hanya diingat sejauh
dibutuhkan. Selain itu, para saudara dan saudariku, terbuka terhadap sabda Allah mesti didukung dengan kesediaan untuk mengolahnya hingga berbuah. Cara mengolah sabda Allah itu banyak macamnya. Misalnya, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan pendalaman kitab suci, baik yang diselenggarakan oleh lingkungan, wilayah, atau paroki, maupun dalam kelompok kategorial tertentu. Akhir-akhir ini, kita mudah menemukan kegiatan-kegiatan itu, dan kita dapat mengikutinya kapanpun dan dimanapun semampu kita. Tetapi ingatlah bahwa olahan sabda Allah mesti berbuah dalam hidup harian kita. Sesama di sekitar kita harus mampu merasakan perubahan positif yang dibawa oleh kita. Tindakan-tindakan yang kita tampilkan hendaknya mampu membahasakan sabda Allah. Jika tidak demikian, mungkin tanah diri kita harus diolah lagi. Tuhan memberkati.